Selamat malam adik-adik mahasiswa. Kita ketemu lagi di kelas Sistem Pengendalian Manajemen, pertemuan yang keempat. Sekali lagi, karena bulan puasa ini hanya recording dan jangan lupa nanti pada saat jamnya untuk melakukan presensi langsung disiapkan, karena presensi itu otomatis disiapkan. Kita tunggu teman-teman yang lain nanti agar ada persiapan. Baik, kita mulai saja perkuliahannya. Pada season ini kita akan membahas perilaku dalam organisasi. Pada pertemuan yang keempat ini kita membahas perilaku. Kami ingatkan sekali lagi yang belum mengisi daftar hadir untuk bisa mengisi daftar hadir. Jadi dalam season ini, dalam perilaku pada pokok bahasan perilaku dalam organisasi, yang kami harapkan, kemampuan akhir yang diharapkan adalah para mahasiswa memahami perilaku individu dalam organisasi sebagai lingkungan utama dalam implementasi standar sistem penilaian manajemen. Sistem pengendalian manajemen. Mengapa perilaku dalam organisasi penting di dalam sistem pengendalian manajemen? Karena sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Karena sistem pengendalian manajemen itu harus diikuti oleh semua SDM yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi itu nanti akan mempengaruhi perilaku manusianya. Di samping itu, sistem pengendalian manajemen yang baik mempengaruhi sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Artinya tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan membantu mencapai tujuan organisasi. Jadi perilaku manusia di dalam organisasi akan mempengaruhi tujuan atau akan membantu untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Hanya perilaku organisasi itu harus dilakukan dengan melakukan keselarasan tujuan. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan. Jadi dalam satu organisasi ada banyak tujuan, termasuk tujuan individu, tujuan organisasi, tujuan bagian-bagian, tujuan departemen-departemen, dan lain sebagainya. Dalam mengevaluasi praktek pengendalian manajemen ada dua pertanyaan penting yang dapat diajukan. Tindakan apa? Yang pertama adalah tindakan apa yang memotivasi orang untuk bertindak demi kepentingan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, apakah tindakan ini sesuai dengan kepentingan organisasi tersebut? Nah, dua ini harus diselaraskan sehingga kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri untuk meningkatkan motivasi dari kepentingan pribadi ini, organisasi ini harus juga bisa memadai motivasi orang yang bertindak demi kepentingan pribadi atau
diri sendiri untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan antara lain adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Jadi sebuah organisasi pun itu bukan satu kelompok tersendiri, tapi dia juga merupakan bagian dari di dalam masyarakat. Sehingga faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat itu akan mempengaruhi atau harus diselaraskan dengan tujuan organisasi yang ada. Norma ini mencakup sikap atau etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas, bukan hanya sekedar tepat waktu. Jadi norma-norma sikap atau etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas terhadap organisasi itu tidak hanya sekedar tepat waktu kita dalam bekerja, tapi juga dibutuhkan kegigihan, keuletan, semangat, dan punya rasa bangga menjadi pegawai di organisasi tersebut. Itu yang akan diselaraskan di dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Kemudian faktor internal. Faktor internal di dalam organisasi itu biasanya organisasi juga mempunyai budaya atau karakter atau perilaku atau kebiasaan. Faktor budaya ini meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Ini saya kira cukup jelas, ya. Jadi meliputi keyakinan bersama, memiliki keyakinan bersama untuk memajukan suatu organisasi secara bersama. Dengan nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku serta asumsi secara implisit diterima dan secara eksplisit dilakukan di dalam jajaran organisasi. Budaya perusahaan biasanya tidak berubah selama bertahun-tahun, kecuali perusahaan itu berganti pemilik atau perusahaan itu berganti produk. Hanya tidak seluruhnya bisa berubah kalau orang-orangnya masih sama. Artinya memang ada pergeseran, tetapi budaya itu budaya perusahaan atau budaya organisasi cenderung sulit untuk berubah dalam waktu pendek. Misalnya Johnson & Johnson dengan kasus keracunannya. Perusahaan melancarkan kampanye untuk memberikan informasi kepada ahli kesehatan dan masyarakat untuk mencegah agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Faktor internal yang lain yang mempengaruhi keselarasan tujuan adalah gaya manajemen. Tadi sudah saya singgung kalau gaya pimpinan itu juga mempengaruhi keselarasan tujuan. Jadi meskipun perusahaannya tetap sama budaya juga, tapi gaya kepemimpinan atau gaya manajemen memiliki gaya yang beragam. Gaya ini memiliki dampak yang kuat terhadap sikap bawahan. Misalnya gaya pimpinan yang karismatik dan ramah, gaya yang santai dan sebagainya, itu akan berpengaruh perilaku dari karyawannya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian organisasi informal itu juga di dalam organisasi biasanya ada organisasi informal di dalamnya. Itu di dalam perusahaan biasanya ada kelompok-kelompok tertentu yang biasa disebut organisasi informal. Garis-garis dalam bagan organisasi menggambarkan hubungan formal, namun dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya, beberapa manajer juga menjalin komunikasi dengan banyak orang lain dalam organisasi tersebut. Jadi jaringan organisasi informal ini bisa dikatakan tidak berwujud, tetapi mereka membuat blok-blok gitu ya, untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan untuk menselaraskan tindakannya. Kita lanjutkan.
faktor internal yang lain adalah persepsi dan komunikasi di dalam organisasi atau di dalam perusahaan. Dalam upaya meraih tujuan-tujuan organisasi, para manajer harus mengetahui tujuan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Mereka menyerap informasi dari berbagai jalur, baik jalur formal maupun informal. Ini sangat penting bagi pimpinan agar dia bisa memahami dan bisa mengambil tindakan kalau terjadi persoalan di dalam manajemen perusahaannya. Kemudian di dalam sistem pengendalian manajemen ada yang namanya sistem pengendalian formal. Artinya sistem pengendalian formal ini adalah yang terstruktur dan dilegalkan, artinya dipatuhi dan disepakati oleh semua elemen di dalam organisasi. Itu menggunakan, salah satunya adalah menggunakan aturan. Aturan yang disepakati oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Jadi aturan itu merupakan seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan, dan tuntutan etis lainnya. Ada beberapa jenis aturan. Aturan untuk mengendalikan fisik, misalnya untuk penjaga keamanan, penjaga gudang harus terkunci, ruangan besi, password komputer, dan sebagainya. Ini aturan-aturan yang bisa dibuat secara tertulis. Yang secara manual merupakan panduan yang kemudian diklarifikasikan sebagai pedoman. Itu manual, itu juga semacam pengendalian formal. Pengamanan sistem. Pengamanan ini dirancang untuk memastikan bahwa pemrosesan informasi untuk menjalin agar sistem mengalir melalui sistem itu akan bersifat akurat dan untuk mencegah kecurangan. Agar semua berjalan, alur di dalam perusahaan itu berjalan, itu harus dibuat sistem sehingga orang tidak bisa membuat alur sendiri. Nah, itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Kemudian juga melalui sistem pengendalian tugas, yaitu proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Proses pengendalian secara formal, yaitu merupakan suatu rencana strategik akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia digunakan untuk membuat perencanaan ini. Jadi proses pengendalian secara formal itu harus direncanakan sebaik mungkin dengan rencana strategik itu tadi. Jenis-jenis organisasi. Struktur fungsional, jenis organisasi salah satunya adalah struktur fungsional. Di dalamnya manajer bertanggung jawab atas fungsi yang terspesialisasi seperti produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Kemudian gagasan utama dari struktur organisasi bentuk fungsional adalah bahwa seorang manajer membawa keahlian khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi spesifik yang berlawanan dengan manajer umum atau yang lainnya. Kelemahan dari jenis-jenis organisasi ini adalah organisasi fungsional itu adalah terdapat ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas manajer fungsional secara terpisah karena setiap fungsi memberikan kontribusi yang berbeda. Kemudian organisasi fungsional itu tadi, organisasi itu terdiri dari beberapa manajer yang bekerja dalam satu fungsi yang melapor ke beberapa manajer dari fungsi yang berbeda, hanya dapat dijelaskan di tingkat atas. Ini yang menimbulkan persaingan di antara para manajer itu sendiri. Struktur fungsional tidak memadai
untuk diterapkan pada sebuah perusahaan dengan produk dan pasar yang beragam. Jadi kalau produknya beragam, pasarnya yang beragam, itu fungsional akan kesulitan melakukan pekerjaannya. Ini struktur organisasi fungsional. Jadi masing-masing ada manajernya di masing-masing fungsi. Fungsi manufaktur, pemasaran. Pemasaran pun dibagi di wilayah-wilayah karena mereka beranggapan wilayah 1, wilayah 2 itu punya karakteristik sendiri sehingga dibutuhkan manajer sendiri. Ini hanya contoh. Ya. Kemudian struktur organisasi unit bisnis. Ini lebih ke organisasi kecil ya. Jadi lebih enak dan lebih luas kalau yang pakai struktur unit bisnis ini. Jadi struktur unit bisnis di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas dari masing-masing unit. Dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian semi independen dari perusahaan. Jadi dalam unit bisnis ini masing-masing manajer itu mempunyai bagian-bagian yang komplit tetapi kecil gitu. Dan itu merupakan bagian dari suatu perusahaan dan mereka lebih ke semi independen ya. Jadi meskipun masih tetap berada di dalam perusahaan tetapi dia punya kewenangan penuh di dalamnya. Bentuk organisasi unit bisnis ini dari organisasi dirancang untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada struktur fungsional. Unit bisnis bertanggung jawab atas seluruh fungsi yang ada dalam produksi dan pemasaran sebuah produk. Unit bisnis tersebut bertanggung jawab untuk melakukan perancangan dan koordinasi kerja dalam departemen pemasaran dan departemen produksi. Struktur unit bisnis ini mempunyai keuntungan dan juga adanya kerugian. Keuntungan dari bentuk perusahaan unit bisnis ini adalah bahwa satu, struktur organisasi ini bisa berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi manajemen secara umum. Kemudian yang kedua, unit bisnis lebih dekat dengan produknya dibandingkan dengan kantor pusat. Maka manajer unit bisnis dapat membuat keputusan produk dan pemasaran yang lebih dibandingkan dengan cara yang diputuskan oleh kantor pusat. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia independen, semi independen karena dia masih di organisasi itu atau perusahaan itu, tapi dia berwenang penuh terhadap ke bawahnya, di dalamnya, sehingga dia bisa mengambil keputusan yang lebih yang lebih baik dibandingkan dengan keputusan yang diambil oleh kantor pusatnya. Kemudian yang ketiga, memberi reaksi cepat terhadap ancaman atau peluang. Ini keuntungan yang paling dominan kenapa seseorang memilih struktur organisasi bisnis, agar bisa cepat memberikan reaksi terhadap ancaman maupun peluang baru. Namun ada kerugiannya dari bentuk struktur unit bisnis ini, yaitu yang pertama adalah adanya kemungkinan bahwa masing-masing staf unit bisnis menduplikasi sejumlah pekerjaan yang dalam organisasi fungsional dikerjakan di kantor pusat. Ini tidak terhindarkan sebetulnya. Karena kalau di dalam unit bisnis pun itu akan dikelola oleh ada administrasi yang mengelola tentang kepegawaian. Tetapi sebetulnya kalau di sini unit bisnis sebenarnya tidak punya kewenangan untuk mengelola kepegawaian, tetapi karena dia lebih dekat dengan persoalannya, dia biasanya bisa mengadakan menunjuk atau mengangkat karyawan baru yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan cepat terhadap ancaman dan peluang tadi. Ini tidak bisa terhindarkan ya. Kemudian jumlah spesialis dalam menjalankan fungsinya menjadi sangat sedikit. Memang ya, karena di unit bisnis setiap karyawan bisa beralih fungsi karena dia harus
bereaksi cepat terhadap ancaman dan peluang itu tadi. Ini bentuk struktur organisasi unit bisnisnya. Jadi sebetulnya ini lebih bisa yang sekarang adalah semacam bentuk organisasi yang beberapa unit yang dijadikan satu. Jadi ada grand manajernya, GM-nya atau CEO-nya, kemudian ada manajer unit bisnis X, manajer unit bisnis Y, terus manajer pabrik Y, manajer X, manajer pemasaran pabrik X, manajer pabrik Y, manajer pemasaran pabrik Y. Jadi ini mudah dipahami yang ini. Struktur metrik. Nah, ini yang agak rumit ini. Struktur metrik ini di dalamnya unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Ini yang paling susah ini. Kita lihat strukturnya ya. Nah, ini. Jadi struktur metrik ini masing-masing GM-nya atau CEO-nya itu berhubungan ke semua CEO yang ada di dalam organisasi itu. Jadi mereka saling melakukan hubungan diagonal di antara GM itu, di antara CEO itu. Ini memang agak rumit, ini perusahaan-perusahaan yang multi internasional biasanya. Kemudian kita lihat fungsi kontrolnya. Untuk mengontrol semua organisasi ini ada fungsi kontrolnya, yaitu dengan merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendaliannya. Jadi sistem pengendaliannya itu harus dirancang dan bisa dioperasionalkan di semua unit organisasi, baik secara informal maupun secara formal. Kemudian fungsi kontrol juga dijalankan untuk menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan termasuk pembayaran pajak kepada para pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Ini fungsi kontrolnya di sana. Harus bisa menyiapkan pernyataan keuangan. Ini untuk mengontrol ya, dan laporan keuangan termasuk pembayaran pajak kepada para pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Kemudian fungsi kontrol lainnya adalah menyiapkan dan menganalisa laporan keuangan, menginterpretasikan laporan ini kepada para manajer, menganalisis program dan proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan, serta mengkonsolidasikan ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Ini adalah merupakan fungsi kontrol dari masing-masing unit usaha di dalam satu perusahaan. Jadi semua masing-masing mengajukan anggaran dan sebagainya, kemudian akan dikonsolidasikan kepada anggaran tahunan secara keseluruhan di satu perusahaan. Fungsi kontrol lainnya yaitu melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan, serta melanjutkan audit operasional. Jadi fungsi kontrol itu harus selalu dilakukan di setiap tahapan dan di semua tahapan. Kemudian fungsi kontrol yang lain adalah mengembangkan personel dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendali. Ini ada semacam, kalau di lembaga pemerintah itu ada
inspektorat dan sebagainya. Saya kira untuk pertemuan ini sampai di sini, dan kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA Group ya. Jadi nanti akan lebih mudah, dan terima kasih atas perhatiannya.